Halo, salam kenal. Saya Niputu Eri Rosita Dewi, merupakan calon guru penggerak dari Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Kuta Utara dan mengajar mata pelajaran kimia. Pada video ini, saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual tentang praktek coaching dalam komunitas sekolah dengan menggunakan model Tirta. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya? Lagi sibuk, Ri? Kabar baik, Bu. Ibu gimana kabarnya? Sehat, Bu? Sehat, astagfirullah, Ya, Ri. syukurnya. Gimana nih, Bu? Saya lagi santai sih, Bu. Lagi duduk-duduk aja. Oh, Gimana? gitu. Gini, Lori. Ibu mau ngobrol masalah pembelajaran mungkin agak lama, Lori. Nih, kok tumben, Bu? Agak kayaknya serius nih ya, Bu ya? Oke deh, Bu. Ya deh, Bu, kita ngobrol. Oh, gini, Lori. Ibu kan saat pembelajaran daring itu ada beberapa kendala, Lori. Ada beberapa masalah yang Ibu hadapi dengan siswanya. Oh, gitu. Jadi, apa nih yang bisa saya bantu? Kemudian, apa yang ingin Ibu capai pada diskusi kita kali ini, Bu? Ibu kan ingin memecahkan masalah itu, Luri. Ibu minta solusi dari tentang permasalahan yang Ibu hadapi dalam pembelajaran daring itu, Luri. Oh gitu, baik. Terus ada lagi nggak, Bu, kira-kira apa yang Ibu rasakan saat ini? Apa ya? Ini aja sih, Ri. Kadang-kadang Ibu jengkel sekali loh sama siswanya. Bisa saja kesal setiap akan melakukan pembelajaran daring dia muncul dah gitu karena muridnya ya begitulah, Luri. Gitu, oke deh, Bu, baik. Aduh, kok bisa gitu ya, Bu, sampai Ibu kesel, sampai jengkel. Kira-kira kenapa, Bu? Coba ceritakan lagi kenapa Ibu kesel. Itu loh, Ri, Ibu merasa kesal itu, Ri, karena banyak murid-murid yang terlambat mengumpulkan tugas, Ri. Tidak hanya sekali, tapi berulang kali itu, Ri. Oh gitu. Apa semua kelas seperti itu atau satu kelas saja, Bu? Oh, ya, Ri, rata-rata setiap kelas seperti itu pada akhir-akhir ini, loh, Ri, terutama kelas 11 IPA 10. Banyak sekali yang terlambat mengumpulkan tugas, Ri. Oh gitu ya, Bu ya. Terus emangnya tugas apa sih, Bu, yang Ibu berikan di IPA 10? Ibu memberikan tugas membuat artikel, Lori, untuk mata pelajaran, bukan mata Materi apa pelajaran, nih, Bu? materi hidrolisis. Oh, hidrolisis ya? Ya, Ya. karena kalau kita memberikan praktikum kan tidak mungkin tuh dikasih juga anak-anak mengerjakan di rumah seperti itu. Oh iya, Bu, benar juga sih, Bu, kalau praktikum mungkin sepertinya mereka agak kesulitan. Nah, kemudian tugas ini apa sama, Bu? Semua murid, semua kelas Ibu kasih artikel gitu pada hidrolisis ini. Iya, Ri, karena Ibu pikir dengan situasi PJJ, pembelajaran jarak jauh itu tugas membuat artikel akan lebih gampang mereka lakukan dibandingkan praktikum itu, loh, Ri. Oh ya, oke, Bu. Oke, Bu, jadi tugas artikel, Bu ya. Ya. Nah, ketika Ibu ngasih tugas artikel itu, apakah Ibu ngasih aturan ataukah bagaimana cara mereka membuat artikel itu, Bu? Oh, kalau masalah aturan atau petunjuknya sudah Ibu berikan turi di Google Classroom-nya. Di GC, Bu ya. Ya. Istilahnya di sana udah dijelaskan. Ya. Nah, kalau sudah, sekarang selain itu, apakah di awal penugasan itu Ibu ngajak mereka membuat kesepakatan bersama, Bu? Jadi anak-anaknya diajak membuat kesepakatan. Pernah nggak, Bu? Aduh, gimana ya, Ri?
kesepakatan apa sih yang Ri maksudnya? Oke, jadi ibu baru mungkin dengar istilahnya ya. Mungkin sudah bu, cuma ibu nggak tahu istilahnya aja. Misalnya gini, ibu ajak mereka menentukan artikel temanya apa, misalnya aturannya kayak gini loh nak. Kemudian waktu pengerjaannya sekian dan hal-hal lain yang di awal harus mereka ketahui kayak aturannya, waktunya atau yang lainnya lah yang terkait itu bu. Oh, kalau masalah itu sudah Ri ibu berikan, tetapi aturan ibu yang membuatnya, tidak diremukkan dengan siswanya gitu loh. Jadi ada aturan, tapi ibu ibu yang langsung kasih membuat. ya. Nah, misalnya ini berapa lama gitu misalnya, dan jenisnya artikel. Gitu. Iya. Baik, kalau seperti itu berarti saya udah tahu berarti hanya dari ibu kan? Gitu. Iya. Ya. Selanjutnya bu, kan ada rentang waktu nih melaksanakan tugas misalnya seminggu atau 2 minggu. Iya. Nah selama waktu itu ibu pernah nggak mengingatkan mereka atau mengontrol melalui WA atau yang lainnya lah bu, mengingatkan istilahnya? Oh, kalau mengingatkan kepada siswanya sih tidak pernah, Wi. Tetapi terkadang ada beberapa siswa yang bertanya lewat WA, itu saja sih yang ibu respon. Oh, berarti hanya merespon mereka yang bertanya langsung ke ibu ya? Iya. Baik. Kemudian bu, di awal juga pernah nggak ibu menanyakan kesiapan mereka dalam melaksanakan tugas itu pada anak-anak? Oh, selama ini sih Bu ibu tidak pernah Nuri menanyakan sampai sejauh itu, karena ibu rasa mereka harus selalu siap mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Oh, jadi begitu Bu ya. Nah, sekarang apakah ibu pernah bertanya mungkin Bu pada salah seorang murid yang ibu percaya mungkin di kelas itu pasti ada yang agak rajin lah ya, rajin disiplin tentang hal ini, kenapa kok teman-teman mereka terlambat mengumpulkan tugas? Mungkin ada yang pernah sering cerita di antara mereka. Pernah nggak Bu? Oh, kalau masalah itu Ri, saking nggak ibu gininya apa tuh penasaran sekali gitu loh Ri. Pernah ibu bertanya pada salah seorang murid, nah kemampuannya lebih lah, menanyakan hal tersebut ke kadek, dan kadek bilang bahwa tugas yang diberikan itu di samping materinya memang susah, kimia itu kan Ri, tugasnya katanya monoton, kurang bervariasi. Kemudian siswa juga kan tidak mengerjakan tugas kimia saja, banyak tugas yang lain juga. Jadinya dia memilih tugas mana yang menarik bagi dia, itu dulu dikerjakan. Itu seperti itu. Oke, nah selanjutnya selain pada kadek ini Bu, sama siapa mungkin lagi ibu mencari informasi mungkin tentang kelas itu? Selain pada siswanya, ibu mencari informasi ke walinya, kan wali lebih dekat dengan siswanya. Ibu tanya ke Bu Ari sebagai walinya, menanyakan bagaimana sih latar belakang siswanya. Ternyata dari walinya, ibu dapatkan info ternyata kelas itu memang di bagian pengetahuan akademisnya agak kurang, tetapi di bidang lain misalnya seni suara, melukis, IT, banyak siswanya di situ berprestasi. Malah kemarin juga dapat juara melukis dan IT di kelas itu. Nah Bu, selain bertanya ke kadek, Bu Ari ya awalnya, mungkin ibu pernah ngobrol lagi atau bertanya mungkin dengan guru-guru mapel lain yang mengajar di kelas itu Bu? Pernah nggak Bu ibu bercerita? Oh, pernah Luri. Ibu carilah yang kesukaran pelajarannya mirip dengan kita. Ibu tanya Pak Gede Sugito yang ngajar fisika Luri, pernah nggak mengalami seperti itu gitu loh. Katanya beliau Pak Gede Sugito, dia bilang kalau kalau beliau memberikan tugas, cara mengerjakan tugasnya itu dengan satu topik tugasnya sama, tapi caranya bisa memilih Luri. Memilih begini Luri, bisa dalam bentuk artikel, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk PowerPoint.
Oh, Kalau berarti, ibu kemarin kan cuma satu, ibu mengkhususkan ke artikel saja, Ri. Oh, jadi Pak Sugito ngasih pilihan Beragam, misalnya Bu, ya. Mungkin ada yang dikasih tadi apa PowerPoint, video yang suka video mungkin bisa ya. buat video. Oh, berarti beragam Bu ya. Iya, beragam. Oke. Terus gimana Bu hasilnya? Nah, itu dah lanjut ibu bertanya ke Pak Gede Sugito. Hasilnya ternyata anak-anak dengan diberikan memilih cara membuat tugasnya itu beragam begitu, anak-anak lebih antusias Lori mengerjakan tugas, meskipun cara pengumpulan tugasnya rentang waktu tidak seperti secepat kelas yang lain, tapi ada peningkatan Bu ya. Berarti ada peningkatan. mereka ada perubahan dari segi mungkin motivasinya Ya, atau apa. benar, Berarti benar. dengan tekniknya Pak Sugito, anak-anak ada motivasi lebih ya. termotivasi. Oke, baik. Wah, saya rasa ide atau teknik penugasannya Pak Sugito ini bagus ya Bu ya. Kira-kira Ibu mau coba nggak? Ya bagus Lori, ibu pingin Lori mencobakan di kelas itu. Iya. Kalau bisa nanti di Iya, kelas yang lain iya, pingin sekali, cuma Ri, ibu bingung mulainya dari mana. Jadi masih mikir ya Bu Iya. ya. Oke, baik. Jadi setelah apa yang saya diskusikan tadi, yang saya dapat tangkap dari cerita Ibu, bahwa di kelas 11 rata-rata atau terutama di 11-10 ya, Iya. anak-anak itu rata-rata telat ngumpul Iya. tugas, kemudian tidak termotivasi karena tugas mereka rasanya monoton Iya. atau mungkin dibilang bosan, mungkin Bosan. mereka mengerjakan itu secara terus-menerus. Sedangkan mapel lain mungkin mereka kerjakan dahulu karena lebih mudah Lebih bervariasi. ataupun karena dia bervariasi Ah, mungkin lebih menarik. ya, lebih menarik. Nah, kemudian dari latar belakang mereka memang kemampuan akademisnya agak kurang ya. Tapi dari walinya kita dapat info Informasi. bahwa mereka minat bakatnya beragam. Mm-mm. Bahkan ada yang di seni ataupun di IT. IT. Nah, jadi sangat beragam sekali ya. Sekarang dengan beragamnya itu mungkin Ibu bingung menentukan dari teknik pilihannya Pak Sugito sepertinya cocok, tapi Ibu masih bingung Iya. mulai dari mana. Mana? Seperti itu Bu ya. Iya. Mungkin seperti itu masalah yang Ibu hadapi saat ini. Apa benar Bu ya? Iya, iya benar sekali Ri. Itulah yang ibu hadapi masalahnya sampai saat ini. Oke, iya ya Bu. Nah, oke Bu, dari hasil diskusi kita tadi, kira-kira apa sih yang ingin Ibu lakukan saat ini atau rencana apa kira-kira yang ingin Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah tadi? Oh, kalau masalah itu Ri, memang ada beberapa rencana yang ingin ibu lakukan. Cuma ibu masih berpikir atau masih ragu apakah rencana ibu ini bisa dilakukan apa tidak. Oh gitu Bu ya. Baik, coba ini deh dulu Bu, Ibu pikirkan baik-baik. Memang ada banyak Ya. ya, tapi kita pilih satu dulu yang pertama atau langkah awal. Biasanya setelah itu terjadi, yang lainnya akan mengalir dengan lebih gampang. Ya. Kira-kira yang pertama kali akan Ibu lakukan apa saat ini? Oh, begitu Ri. Oh, jadi yang pertama nanti ibu lakukan adalah di kelas itu atau kita share dengan siswanya, menanyakan tugas apa yang mereka inginkan agar nantinya di dalam mengerjakan tugas itu dia itu lebih antusias dan lebih bervariasi gitu loh. Oh iya iya. Wah itu saya rasa ide Ibu bagus Bu. Jadi Ibu akan bertanya ya, menanyakan bertanya ke dulu mereka, pada siswanya. jenis-jenis tugas apa sih yang Ah, mereka sukai? Oh ya, saya rasa itu bagus. Dengan menanyakan, mungkin mereka pendapatnya keluar. Iya, Selama ini mungkin mereka diam Iya, dan iya. memang tidak berani mengungkapkan. Nah, setelah Ibu menanyakan jenis-jenis tugas tadi kepada murid, kira-kira apa hal lain yang akan Ibu lakukan selanjutnya, Bu? Oh, ibu akan mengecek kembali dan melakukan perbaikan jenis-jenis tugas untuk materi selanjutnya sehingga murid itu lebih antusias dan lebih bersemangat. Oh ya Bu, bagus sekali Bu. Jadi jika Ibu memperbaiki lagi penugasannya, mungkin pada materi berikutnya ya, Iya, kan masih iya. ada beberapa KD. Uh-uh. Di sana murid diharapkan ya, kita harapkan dulu ya, kita berencana kita harapkan Iya. murid akan lebih bersemangat karena Bersemangat. jenis tugasnya mungkin lebih Bervariasi. variatif sesuai dengan kesukaan mereka Iya. mungkin atau minat. Oke,
Oke deh Bu, selain tadi Ibu menanyakan ke murid, yang pertama Ibu akan memperbaiki jenis-jenis tugas pada KD berikutnya ya, materi berikutnya. Nah, ada nggak kira-kira hal lain yang penting kita lakukan Bu, menurut Ibu di kelas itu? Oh, ada loh di dalam nanti Ibu membuat kesepakatan dengan kesepakatan untuk kelasnya. Ibu harus berdiskusi dulu dengan siswanya. Oke, intinya Ibu akan membuat kesepakatan kelas bersama siswanya. Nah, dalam kesepakatan itu apa Bu kira-kira yang bisa kita bicarakan pada mereka, pada murid? Misalnya apa? Ya misalnya waktu tenggatnya, tugasnya, mereka. kemudian jenis-jenisnya mungkin Bu, jenis tugasnya. Kesepakatan jenis tugasnya apa sih? Bisa video, mungkin poster. Jadi usul dari mereka ya. Ya, usul dari mereka. Kemudian kriteria penilaian. Itu penting. Jadi bagaimana skornya Bu ya, jadi penilaiannya. Jadi mereka tahu. Kira-kira apa lagi Bu? Kalau ada yang melanggar kira-kira gimana Bu? Apa perlu dibicarakan? Perlu biar nanti kita membuat kesepakatan. Kalau tidak ada sanksinya bagi yang melanggar, mau pasir juga kita membuat kesepakatan. Jadi harus ada konsekuensi. Apa sih konsekuensi kalian jika kalian melanggar kesepakatan kita? Mungkin ada lagi Bu hal-hal lain, itu aja ya. Itu aja sih untuk sementara. Ya intinya Ibu berdiskusi gitu ya. Ya, jadi menurut saya bagus sekali Bu idenya. Saya setuju dengan kesepakatan itu. Karena ketika Ibu membuat kesepakatan, Ibu akan mudah mengontrol mereka. Kemudian mereka juga bertanggung jawab atas pilihannya. Karena mereka yang buat, jadi mereka harus konsekuensinya harus mengikuti. Oke, baik Bu, itu bagus sekali. Oke, selanjutnya setelah ada kesepakatan ya Bu ya, kan ada rentang waktu Bu ya, misalnya seminggu, 2 minggu atau sebulan lah. Ketika rentang waktu itu, apa yang Ibu lakukan pada anak-anak kira-kira? Oh, dalam rentang waktu itu yang lumayan juga kita memberikan waktu, kita harus mengontrolnya loh, Ri. Bagus Bu, mengontrol Bu ya? Ya, mengontrol. Bagaimana cara Ibu kira-kira mengontrol mereka? Nanti caranya Ibu adalah kita komunikasi dengan siswanya, meskipun secara teratur gitu ya, meskipun siswanya tidak bertanya, tetap kita melakukan komunikasi dengan siswanya. Melalui apa kira-kira Bu komunikasinya? Kita kan daring nih. Ibu biasanya lewat WA, kalau di Google Classroom, di forum kita berkomunikasi. Bisa WA di grupnya atau di forum atau mungkin Meet kalau sekali-sekali kita perlukan itu kan ya. Jadi bagus sekali Bu idenya Ibu ini, saya setuju. Jadi perlu monitoring Bu ya. Jadi Ibu akan melakukan kontrol kepada mereka walaupun tidak bertanya. Mungkin diingatkan biar mereka tidak lupa dengan tugas kita. Jadi idenya bagus sekali Bu. Jadi saya setuju Ibu melakukan kontrol terhadap pelaksanaan tugas itu. Ya Bu, nah setelah monitoring tadi ya, kira-kira ada nggak hal lain yang ingin Ibu lakukan saat ini? Oh, kalau masalah itu Ri, itu aja sih dulu Ri, sama daring nanti itu aja cukup ya sambil monitoring tadi. Oke, nah jadi saya bisa ambil simpulan. Hal pertama tadi yang ingin Ibu lakukan adalah menanyakan atau berdiskusi dengan mereka, dengan di kelas tersebut ya. Tentang pemilihan tugas dari intinya ya, dengan kemudian ada kesepakatan, ada monitoring. Nah, sekarang hal pertama tadi kapan akan Ibu lakukan kira-kira? Oh, Ibu lakukan pasti pada pertemuan yang akan datang ini Ri. Berarti ada jamnya minggu depan minggu depan ada jam kimia di kelas itu, kita langsung deh membahas itu dulu, membuat kesepakatan itu dulu. Jadi bagus Bu, jadi Ibu sudah punya rencana pada pertemuan minggu depan. Aduh, bagus sekali nih Bu, saya setuju. Semakin cepat Ibu lakukan, itu akan semakin baik. Nah, selanjutnya siapa kira-kira orang yang akan Ibu ajak atau berpartner untuk mengingatkan Ibu lah, istilahnya bantu mengingatkan rencana ini agar bisa berjalan dengan lancar. Oh, kalau masalah itu siapa lagi Ri? Kan Ri yang sering Ibu ajak diskusi. Oke deh Bu, makasih sudah menunggu saya. Makasih Bu, saya siap membantu Ibu. Kemudian ada lagi nggak Bu selain saya mungkin? Ya, kita kan ada MGMP loh Ri. MGMP-nya nanti kita dengan teman-teman MGMP seperti Pak Dewa, Pak Dharma. Nanti kita saling bantu. Nanti kita di MGMP Bu ya sama-sama. Jadi kita saling diskusikan. Nah,
Jadi saya sudah dapatkan simpulannya. Diskusi kita hari ini, Ibu sudah dapatkan solusi ya. Jadi Ibu sendiri yang sudah menemukan Iya. solusinya. Pertama tadi ada kesepakatan, ada monitoring dan yang lain-lainnya sudah Iya. dijelaskan tadi. Semoga kedepannya itu bisa memberikan solusi bagi masyarakat kita Iya, bersama. iya Ri. Iya, iya. Semoga rencana Ibu nanti berjalan lancar Ri. Ya pasti Bu, saya akan bantu dan itu semoga lancar dan tetap semangat Bu ya. Terima kasih Ri. Ya sama-sama Bu Jadinya ya. Ibu sekarang nih agak Gimana lega, perasaannya, Bu? lebih. Udah lebih nih ya? Sekarang Ya. Ibu perasaan Ibu Sudah sudah lebih lega, siap, Bu? lebih siap memberikan Jadi, pembelajaran daring. daringnya, terutama di dalam memberikan tugas-tugas kepada siswa. Ya Bu, jadi semoga semuanya berjalan lancar. Oke, makasih Terima juga Bu ya. kasih. Ya, Terima sampai jumpa kasih. Bu ya. Sampai jumpa. Ya, dadah, Bu. Dadah. Terima kasih. Oke.